Yang pertama ini dari bidang PK itu kan disampaikan bahwa untuk kebutuhan guru itu kan 1110. Nah kemudian yang dari P3K kemarin 110 kan berarti kurang 1000. Nah kemarin itu wacananya itu solusinya untuk memenuhi kebutuhan guru itu akan ada semacam kegiatan regrouping. Jadi nanti prosesnya seperti apa ini disampaikan di rakor kemarin. Kalau yang sudah itu kan yang berpeluang regrouping itu kan yang kurang dari 60. Jadi saya satu guru sertifikasi golongan 4B, pengajarannya hanya 3, itu kosnya sangat tinggi. Coba untuk gaji setahun, gaji sertifikasi, gaji 13, THR untuk minta ke wong telu, misalnya wong 10, itu kan satu anak itu kosnya sangat tinggi. Sehingga kemarin programnya akan ada regrouping. Kemudian yang kedua ini terkait dengan pelatihan gitu nanti. Yang kemarin sudah ada PJOK bahasa PJOK, kemudian nanti yang juga bahasa Inggris, termasuk juga PKS ya untuk kepala sekolah itu. Yang berikutnya, bila mana setelah Bapak Ibu ada guru yang sakit lama, nah ini mohon untuk dipastikan ya, kalau 3 bulan kemudian 6 bulan itu cuti sakit jelas tidak keluar TPG-nya ini. Nah, ini mohon untuk sekolah-sekolah yang ada guru sekiranya sakitnya menahun lama itu untuk dikonsultasikan ke dinas supaya tidak terjadi tidak ngajar, tidak kerja tapi TPG jalan misalnya itu. Kita berpikirnya ke belakang ya, jangan sampai ada temuan, intinya seperti itu. Kemudian untuk yang 7 kebiasaan tadi, monggo ya, kami berharap tatkala Bapak Ibu menyampaikan program kerja di sekolah, terutama yang terkait dengan ini pembiasaan 7 kebiasaan ini, karena ini pembiasaan itu kalau tidak dikontrol itu kan sulit untuk ngeceknya. Nah sekolah itu bisa membuat semacam buku piata, atau kalau tidak link-link yang bisa digunakan untuk menyampaikan kegiatan anak tentang kebiasaan di rumah. Katakanlah bangun pagi jam 5, ngupload di guru kelasnya masing-masing fotonya, itu salah satu bentuk untuk kontrol. Jadi kalau pembiasaan ini hanya sekedar disampaikan kemudian tidak ditindaklanjuti, tidak dikawal, tidak dikoordinasikan dengan orang tua wali, ini hanya menjadi jargon gitu. Jadi tidak ada bekasnya. Nah yang bagus sekolah-sekolah yang sudah membuat piata, satu buku itu berisi anak bagaimana bangunnya jam berapa, diberi jamnya, orang tuanya memberi tanda tangan. Nah itu mungkin bisa ditiru atau setidaknya nanti menggunakan link-link itu. Nah karena di panduan ini Bapak Ibu itu kan melibatkan orang tua wali murid, mohon tatkala menyampaikan program tolong ini disampaikan gitu, supaya nanti gayung bersambut. Kita lihat di bagian bawah itu kan ada peran orang tua, nanti bisa sebentar ya. Nah, misalnya gemar belajar ini, kan kita tidak tahu nanti bagaimana anak itu sudah mempunyai self regulation atau menata diri, mengatur kebutuhan belajar sendiri, itu kan
sulit untuk ngeceknya. Karena itu kan ini peran orang tua, peran guru untuk memantau, untuk semacam memberikan laporan ke sekolah. Itu kan perlu buku atau data ini. Nah ini peran hampir semua kegiatannya ada peran orang tua, wali muridnya. Ini monggo nanti tidak kita baca detail, tetapi judul-judulnya saja ini. Misalnya bangun pagi, tadi ngeceknya bangun pagi jam berapa? Oh, kalau menggunakan link ya anak bangun pagi, potret link masuk guru kelas. Atau kalau tidak, nanti anaknya suruh sendiri di buku bangun pagi jam berapa, bisa jam berapa. Nanti orang tua tinggal tanda tangan. Itu terkait pembiasaan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini terkait dengan deep learning ya, yang Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan paparan atau kemudian juga semacam roadmap-nya gitu, arahnya mau kemana. Ini mari kita buka sekilas, setidaknya kita nanti tonton ya, terontong-terontongnya itu seperti apa. Jadi ini pembelajaran mendalam atau bahasa kerennya deep learning. Ini untuk penyusunnya tidak usah, ini isinya nih, yang penting saja. Ini di latar belakang ini, jadi perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Ke depan anak didik kita itu bentuknya seperti apa, karakternya pripun, itu kan sulit diprediksi. Karena sekarang ini banyak job pekerjaan yang muncul, juga banyak pekerjaan job yang hilang, sehingga ke depan seperti apa peluangnya kan sulit. Kemudian permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi ini jelas ya dari PISA ya. PISA itu kan sudah dijabarkan kalau kita pada level rendah, program International Student Assessment. Jadi yang mengelola penilaian sampel-sampelnya negara ASEAN, kita pada posisi bawah. Kemudian juga bonus demokrasi ini berkali-kali, hampir setiap menteri itu menyampaikan ini bonus demokrasi nanti Indonesia emas. Nah ini Bapak Ibu datanya, data sekilas saja. Kita lihat langsung posisi Indonesia ini membaca numerasi sains. Ini dilihat angka-angkanya kan kita pada posisi rendah. Ini datanya. Nah kemudian ini tidak usah. Apa itu deep learning atau pembelajaran mendalam? Kalau kami cari bukunya asal usulnya gitu itu ternyata dari dasar pembelajaran komputer Bapak. Ini aslinya, terjemahnya. Bahasa Jawa. Jadi pembelajaran jenis pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi kita itu di otak kita itu ada saraf-sarafnya yang itu ditiru di CPU-nya itu untuk mengolah data. Nah diharapkan nanti input, proses, output itu seperti komputer, harapannya ke sana. Mudahnya begitu. Ini bahasa aslinya kita Jawa Newon. Jadi pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum ya, karena banyak sekali yang kemarin menangkapnya sebuah kurikulum. Ini pendekatan ya, pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memahami pembelajaran secara lebih mendetail, terstruktur dan bermakna. Artinya kalau selama ini kan kita ngajar transfer ilmu, bocah pintar, dites, tesnya hanya semacam pengetahuan saja. Itu kan baru pada level rendah. Nah, harapannya tidak seperti itu.
diajarkan ilmu, contoh misalnya matematika, nanti bisa ngecake di pasar, hitung-hitung. Kalau matematika saya bisa dicake tentang sampai ngitung kebutuhan tegel. Jadi ngitung luas, tapi langsung dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu harapannya sampai ke sana. Nah, project based learning itu sudah bagian dari pembelajaran yang mendalam pada deep learning ini. Kemudian ini masih pengertian-pengertian yang kita soroti yang aneh. Di bukunya deep learning ini awalnya hanya 6 kompetensi yang digarap: kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, ini, kemudian karakter, kemudian komunikasi, citizenship atau kewarganegaraan. Tapi nanti kita tidak hanya itu, kita nanti 8, ada tambah kesehatan. Itu sehingga lebih luas. Nanti kita lihat perbedaannya. Ini yang 6 hampir sama dengan elemen-elemen pada kurikulum merdeka. Kemudian kita lihat perbedaannya waktu aja. Nah ini, kalau di bukunya kan hanya 2 lapis. Yang perlu kita pahami sebagai seorang guru kepala sekolah itu ini, kerangka pembelajarannya itu yang paling luar ini. Ada praktek pedagogis, seluk-beluk bagaimana nanti pembelajarannya. Kemudian ini kemitraan, entah dengan dunia industri, dengan dunia usaha. Kemudian lingkungan pembelajaran terkait dengan sarpa, terkait dengan media pembelajaran. Kemudian ini pemanfaatan digital. Nah, ini sekarang bagian dari kerangka pembelajaran ya nanti. Kalau dulu kan monosukong ya, nanti IT ya bagus, tidak apa-apa. Nah, harapannya ke depan di era digital itu masuk di dalamnya. Nah, pengalaman belajarnya cukup 3. Kalau di belum itu kan sampai 6 ya. Ini hanya cukup 3. Memahami, mengaplikasikan, kemudian meredaksi. Itu. Nah, kemudian pengalaman belajarnya, jadi prinsip pembelajarannya itu hampir sama nih, bermakna. Tadi terkait dengan konteks lingkungan, dunia anak, dunia kerja. Kemudian berkesadaran itu terkait dengan mindful ya. Mindful itu hampir mirip dengan teaching at the level itu loh, bahwa anak itu punya minat, bakat, kemampuan berbeda-beda ya. Terus joyful learning atau menggembirakan. Lah yang beda di sini Bapak Ibu. Kalau tadi di teorinya 6, kemudian di kurikulum merdeka 6, ini ada 8. Itu kalau bedanya dengan kurikulum merdeka ini pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan seterusnya itu 6, kali ini 8. Itu. Oke. Lah ini Bapak Ibu yang istilahnya niru saraf-saraf titang itu, aslinya itu. Kalau dari data Bapak Ibu, bedanya jadi pembelajaran mesin yang tradisional dengan deep learning atau dalam artian konsepnya itu, semakin tinggi akurasinya datanya. Kalau yang deep learning itu datanya ini semakin tinggi, teorinya dampaknya. Tapi kalau yang machine learning ini hanya tidak signifikan. Ini grafiknya. Kemudian ini teorinya. Ini otak kita, ini input di mesin. Jadi nanti kita belajar itu inputnya apa? Kalau kelas awal itu ya pengetahuan bawaannya apa, yang sudah dimiliki apa, kemudian
Kalau di Twitter itu masuk semacam layar itu. Layar kemudian diolah hasilnya output. Itu untuk gambaran masuk Pak. Deep learning-nya. Nah kemudian Bapak Ibu, sekarang yang terkait dengan paneli atau pandan. SISN gitu. Ini coklat itu belum banyak yang digunakan dari Bapak Ibu guru. Apa aplikasi ini mandiri gitu. Oh siap. Itu apa? Jadi perubahan data tetapi secara mandiri gitu. Iya. Monggo ini untuk dimanfaatkan. Mulai dari perubahan data mungkin naik pangkat, mulai dari mobile data. Ini kan sudah disiapkan semuanya Bapak Ibu. Jadi nanti dicek misalnya di data ini, kemudian di kinerjanya ini cetakannya nanti sudah berubah pangkatnya atau belum. Nah misalnya ini kadang-kadang di sini kan sudah mau dicetak kok masih golongannya lama. Nah itu nanti merubahnya itu bisa melalui ini itu update data. Sengar pensiun gitu. Banyak. Ya, rubah 4E ngono. Artinya prasmanan ya. Monggo yang ingin karso, nah, misalnya di sini ini bisa di apa? Diupdate. Nah, ini sinyalnya ada. Nah itu saya tinggal di upload. Artinya kita sendiri tidak usah harus ke korwil, tidak harus ke dinas, ini sudah difasilitasi. Nah ini banyak yang perlu dimanfaatkan. Itu seperti itu. Nah, itu. Monggo karena ini berbasis digital, suka tidak suka, senang tidak senang, kita ikuti. Setiap saat kita update, kita rubah supaya pada data itu kalau tatkala sinkron itu nanti bisa lancar, kenaikan pangkatnya tidak terganggu. Ya memang sinkron harus dapodik dari aliran dari BMM ke yang kinerja itu tidak semulus yang Bapak Ibu bayangkan ya. Kita lihat tadi yang coba kita cek ya, yang banyak Pak Asri tadi ya. Untuk ngecek salah satu kepala sekolah mungkin pengecekannya apakah sudah percobaan Pak Asri. Nah ini kayaknya Pak Asri kita lihat. Oh ini 2025 coba yang kemarin yang 24 dulu ya. Nah kalau sudah tawarannya sudah muncul, nah aman. Ini. Nah, ini kan ada yang Januari Juni, ini cek, oh sudah, baik. Ini. Kemudian yang sampainya Juli Desember, ini. Sangat baik. Baik, aman. Nah, kemudian yang tawarannya ini, nah, ini. Oke, tidak masalah. Nah, artinya kan berarti kan lancar karena ini nanti yang arahnya ke PAK sehingga nanti tidak menjadi kendala atau hambatan itu. Kemudian tadi untuk ngisinya simulasi sebentar ini. Ini. Oh ada ya harusnya di sini. Mandek. Tidak bisa ya. Kalau di luar berapa? Ini sudah betul Pak Asri. Coba kita praktek. 4D betul ya, lihat aja. Lepas ya? Untuk praktek saja. Sudah ya? Oke, kita data sudah benar ya. Ini nama, ini pangkat, ahli media, sejarah dan taklik. Ini untuk seperti apa toh perencanaan 2025 gitu.
Ini sama kan, langkahnya ada praktek kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja sampai rangkuman. Hanya bedanya ini tidak ada poin-poinnya. Itu. Nah, ini silahkan dipilih salah satu. Jadi ini dari 8 ini pilih salah satu. Nah, misalnya kita milih memandu perencanaan pembelajaran atau mungkin presentasi visi misi sekolah. Yang paling sering dipilih ini kelihatannya. Misalnya ini presentasi. Mungkin biasanya disesuaikan diarahkan rapotnya masing-masing. Oke, ini hanya untuk apa? Misalnya ini kita pilih, kemudian ini ke pengembangan kompetensi. Nah, ini dipilih di antara ini. Nah, ini Pak Asri nanti akan memilih yang mana di antara indikator kompetensi ini. Kita ambil salah satu. Misalnya kita pilih salah satu. Kemudian perilaku ya. Ini dan seterusnya. Nanti bisa dirubah. Ini kemudian yang ini yang Pak Asri nanti tolong disesuaikan. Saya hanya simulasi untuk pengisiannya saja. Ini. Pun kayak matur nuwun nih Pak Asri. Yang penting bisa langgar kayak pangkat ya. Ini hanya untuk sampel saja. Misalnya ini berakhlak. Sampai berakhlak ya. Ini selesai. Kemudian nah ini nanti kalau karena kami belum belum merencanakan sehingga apa untuk melihatnya ini dari akunnya pengawas. Nanti ini sudah sampai di sini sudah Pak Asri sudah satu tahap sudah selesai. Jadi kirim terus. Nanti nunggu pengawasnya untuk menyetujui seperti itu. Jadi ada semacam sandera, semacam linearitas seperti itu. Monggo nanti dicoba. Ini untuk perencanaan kinerja. Kemudian kalau yang kinerja Bapak Ibu, coba dipersani. Kinerja. Karena ini yang dijadikan untuk ini. Tak kala disinkronkan itu muncul tidak gitu. Kalau yang kami pengawas memang masih manual ya. Tetapi kalau penjaringan yang sudah pakai PMM itu begitu disinkronkan itu data akan ditarik gitu. Kalau nanti ada yang belum kelewatan itu biasanya ditambah periode sini ada dicek apakah per triwulannya sudah muncul atau belum. Hanya bedanya kalau di panjenengan tidak ada merah putih ininya itu, tetapi di sini sudah tulisannya final begitu. Mungkin kami di biasanya dicek ulang gitu. Nah ini wadahnya itu untuk menambahkan mana yang belum 1, 2 dicek lagi saja nanti, kemudian nanti alirannya sudah masuk atau belum. Itu Bapak Ibu. Jadi dicek ulang mumpung ini awal, tak kelangan ada kekeliruan. Kalau yang bersifat teknis di kami tidak ada akun untuk edit
Udah jadi kan kita hanya seputar untuk penilaian, tetapi kalau yang terkait teknis itu di nunggu tanggal 9 bar tanggal 9 Tanggal 9 saiki. Ning bar lagi yang di dinas itu masih Iki dari sing jalan. 2020 masih masih belum itu. Jadi kalau yang terkait teknis sih, teknis artinya tuh mungkin pangkatnya belum berubah atau apanya itu kan teknis itu nanti konsultasinya ke sana. Itu Bapak Ibu beberapa tambahan yang bisa kami sampaikan monggo di awal tahun ini kompel-kompel baik sekolah maupun kompel antar sekolah itu untuk dihidupkan kembali. Mungkin masalah apa yang tadi disampaikan tidak usah terlalu muluk. Masalah real, misalnya seperti ini tidak apa-apa. Masalah KP, masalah misalnya kurikulum, masalah pembiasaan lah yang kecil-kecil saja itu bisa dibahas di kompel baik ke sekolah maupun antar sekolah. Setidaknya di semester itu berapa kali kira-kira Pak Sunanto kegiatan pilih periode di kompel ya, ada kegiatan itu loh kompel, jangan sampai konstan. sebagai Kak pekol. Nanti kan kami bisa mungkin Berarti di kompel sekolah atau bisa di kompel gugus, nanti bisa saling berbagi. Saya juga sering tarik informasi Pak Joko kedua ini siapa yang tahu lebih dulu itu dia saya minta ijazah. Terima kasih Pak Joko ini juga saling berkolaborasi. Di era sekarang itu siapa yang dapat link pusat itu lebih tepat itu yang bisa dapat informasi lebih jauh. Mungkin itu Pak nanti itu yang bisa kami sampaikan. Yang slot Bapak Ibu. Kalau dulu seperti Pak Paimon berpeluang pensiun 65 nih. Dengan ada regulasi yang ini baru ini untuk golongan pensiunnya itu kelihatannya belum ada slot formasi. Meskipun kunjungan sangat berpeluang 100% bisa 65 ini. Tidak apa-apa, tetap semangat ya. Siapa tahu nanti di perjalanan ada regulasi tetap semangat. Termasuk di pengawasan juga ada banyak ya Pak Indonesia. Seharusnya bisa peluang 65, tapi karena regulasi berubah, ini untuk sementara dulu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa peluangnya sama seperti yang dulu. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.